Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Aulia Elga Putri Misali. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas tentang kekongruenan. Kalian semua udah tahu belum apa itu kekongruenan? Kita simak video berikut ya. Kekongruenan merujuk pada hubungan antara bilangan bulat yang menghasilkan sisa yang sama ketika dibagi dengan suatu bilangan tertentu atau modulus. Kekongruenan dalam konteks ini dinyatakan dengan simbol garis 3 seperti itu ya, dan disebut sebagai aritmetika modular. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, definisinya yaitu bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen modulo N jika A dikurangi B habis dibagi oleh N, yaitu A kongruen B mod N. Di sini N adalah bilangan bulat positif yang disebut modulus. Syarat kekongruenan yaitu A kongruen B mod N jika dan hanya jika N membagi A dikurangi B, artinya N ini membagi selisih A dan B. Lalu kita masuk ke contoh. Yang pertama, ada 17 kongruen 5 mod 6. Karena 17 dikurangi 5 sama dengan 12, dan 12 habis dibagi 6, maka 17 kongruen 5 mod 6. Jadi, kita kurangi dulu 17 ini dengan 5, hasilnya 12, dan ternyata 12 ini habis dibagi 6, maka 17 ini kongruen dengan 5 mod 6. Seperti itu. Nah, ke contoh yang nomor 2, yaitu 20 kongruen 0 mod 5. Sama seperti yang nomor 1, kita kurangi 20 dengan 0-nya, 20 dikurang 0 sama dengan 20, dan 20 habis dibagi 5, maka 20 kongruen 0 mod 5. Kita masuk ke sifat kekongruenan. Yang pertama yaitu refleksif. Refleksif ini seperti A kongruen A mod N. Dan yang kedua ada simetris. Jika A kongruen B mod N, maka B kongruen A mod N. Yang ketiga ada transitif. Jika A kongruen B mod N dan B kongruen C mod N, maka A kongruen C mod N. Yang keempat ada penjumlahan. Jika A kongruen B mod N dan C kongruen D mod N, maka A ditambah C kongruen B ditambah D mod N. Yang kelima ada perkalian. Jika A kongruen B mod N dan C kongruen D mod N, maka A dikali C kongruen B dikali D mod N. Teman-teman bisa perhatikan kembali ya jika masih ada yang belum dipahami. Nah, ada yang penasaran gak sih aplikasinya tuh? Apa aja? Yang pertama ada kriptografi. Kekongruenan digunakan dalam algoritma seperti RSA untuk mengenkripsi data. Dan yang kedua, teori bilangan seperti sekarang yang kita pelajari itu membantu dalam analisis pembagian, bilangan prima, dan teorema bilangan. Yang ketiga, kecocokan kalender. Misalnya, menemukan hari tertentu dalam siklus hari dalam seminggu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, jika 8 kongruen 2 mod 6 dan 5 kongruen 5 mod 6, berapa hasil 8 ditambah 5 mod 6? Nah, ini kan penjumlahan. Sekarang kita lakukan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, itu diketahui 8 jika dibagi 6, sisanya 2. Jadi 8 kongruen 2 mod 6. Nah, 5 jika dibagi 6, sisanya tetap 5. Jadi 5 kongruen 5 mod 6. Nah, kita jumlahkan sisanya.
2 ditambah 5 sama dengan 7. Lalu kita hitung 7 mod 6. Sisa yang tadi, sisa penjumlahan sisanya 7 dan mod 6. Jadi hitung 7 mod 6. Sisa 7 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi sisa 7 dibagi 6 itu 1. Maka 8 ditambah 5 kongruen dengan 1 mod 6. Kalau belum jelas, bisa diperhatikan kembali ya. 8 jika dibagi 6, maka kita hitung 8 bagi 6 ada sisa kan? Ada sisanya itu 2. Jadinya 8 kongruen 2 mod 6 gitu. Nah, 5 jika dibagi 6 itu sisanya tetap 5. Jadi 5 kongruen 5 mod 6. Nah, karena sudah ketemu sisanya, kita jumlahkan sisanya. Tadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Lalu hitung 7 mod 6. Sisa 7 dibagi 6 itu kan sama dengan 1. Maka 8 ditambah 5 kongruen dengan 1 mod 6. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kalau contoh soal yang pertama penjumlahan, sekarang kita mencari nilai X. Soalnya, cari nilai X yang memenuhi 5X kongruen 10 mod 15. Mari kita lakukan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Kita bagi kedua sisi dengan 5. Jadi kita bagi 5. 5X kita bagi 5, 10 dibagi 5, dan mod 15 juga dibagi 5. Hasilnya, X kongruen 2 mod 3. Nah, kita cari solusi umumnya. Nilai X adalah semua bilangan berbentuk 3K ditambah 2, di mana K adalah bilangan bulat. Misalnya, K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi, X ini sama dengan 2, 5, 8. Nah, kalau masih ada yang bertanya kenapa X-nya jadi 2, 5, 8? Karena K-nya kita masukin tadi. Kan nilai X-nya sebuah bilangan berbentuk 3K ditambah 2. Nah, K-nya ini bilangan bulat. Misalnya K-nya 0, berarti 3 dikali 0 ditambah 2. Maka hasilnya berapa? 2. Lalu kalau kita masukkan K-nya 1, berarti 3 dikali 1 ditambah 2 hasilnya 5. Dan kalau kita masukkan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 2, 8. Jadi 2, 5, 8 X-nya. Seperti itu. Semoga kalian semua bisa paham tentang kekongruenan ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.